Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang kaum awam dalam Gereja Katolik. Disusun oleh Venantius Lautama dengan NIM 19.K.27 tingkat 2 semester 4 mata kuliah media pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Anda Emeria Tarihoran SPD MTH NIDN 27011265501. Berbicara tentang kaum awam dalam Gereja Katolik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu kaum awam. Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani, kecuali golongan tertabis dan juga berstatus sebagai kebiarawanan yang telah diakui gereja. Kaum tertabis misalnya seperti para imam, para uskup, paus, dan juga diakon. Mereka ini tidak termaksud dalam kaum awam, karena mereka adalah orang-orang yang tertabis, sedangkan kaum awam tidak tertabis seperti kita ini. Atau mungkin nanti di antara kalian ada yang menjadi imam, uskup, atau diakon, itu akan ditabiskan. Itulah yang membedakan kaum awam dengan para hierarki gereja. Kaum awam sendiri juga mempunyai tugas dan peranan dalam gereja. Jadi bukan hanya golongan tertabis saja yang mempunyai tugas dan peranan dalam gereja, tetapi di sini kaum awam juga memiliki tugas dan peranannya dalam gereja. Tugas seorang kaum awam adalah menjadi rasul-rasul yang mewartakan karya keselamatan Kristus kepada dunia. Artinya, kaum awam mempunyai tugas, yaitu meneruskan tugas Kristus, yaitu yang pertama adalah tugas sebagai nabi. Sebagai nabi, tugasnya adalah untuk memberikan pewartaan. Seorang kaum awam juga dapat memberikan pewartaan, misalnya menjadi seorang katekis, atau memberikan pengajaran agama, atau bisa memimpin pedalaman iman atau pendalaman kitab suci. Tugas yang kedua adalah tugas sebagai imam. Sebagai imam, tugasnya adalah untuk menguduskan atau memberikan pelayanan. Jadi seorang kaum awam juga dapat memberikan pelayanan, misalnya memimpin doa di lingkungan, memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, dan juga menjadi putra-putri altar. Tugas yang ketiga adalah tugas sebagai raja. Sebagai raja berarti sebagai seorang pemimpin. Tugasnya untuk melayani. Jadi seorang awam bisa menjadi ketua lingkungan di mana dia menjadi pemimpin di lingkungan itu. Tugasnya ya untuk memberikan pelayanan kepada umatnya. Anak-anak, dari materi yang kita bahas hari ini tentang kaum awam dalam Gereja Katolik, di sini saya akan memberikan sedikit penegasan untuk materi kita hari ini. Berkat pembaptisan, kita ikut ambil bagian dalam tugas Kristus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Tugas yang diemban ini memungkinkan kehadiran Kristus dalam gereja dan juga dunia. Kita kaum awam dipanggil untuk menghadirkan dan untuk mengaktifkan gereja. Anak-anak, semoga lewat pembelajaran ini kita semakin menyadari panggilan kita sebagai kaum awam dalam gereja maupun dalam masyarakat, sebagai kaum awam yang terus terlibat dalam hidup menggereja. Anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.